Apakah dia akan kotor? Apakah dia masih bersih? Katanya saya dapat info kalau yang ori itu kalau dikocok begini, kalau dipukul itu agak kerasa kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Maaf, jarang banget upload. Kemarin saya sempat pas Lebaran tuh kan keliling-keliling, lumayan jalan jauh juga, sempat keluar kota juga. Dan kebetulan sebelum Lebaran saya nggak sempat ganti oli. Nah, ternyata sedikit kelebihan nih dari kilometer yang harusnya saya ganti. Karena itu hari ini saya mau ganti oli sekalian melakukan yang namanya engine flush. Saya ngomong di depan ya, teman-teman yang ganti olinya rutin 5.000 sekali udah ganti bahkan kurang, itu nggak perlu melakukan engine flush setiap mau ganti oli. Yang saya lakukan biasanya adalah setiap 30.000 atau 40.000 km saya baru melakukan engine flush. Jadi teman-teman itu dulu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang udah ada ngebul-ngebul tipis di knalpotnya itu juga jangan coba-coba untuk melakukan engine flush. Takutnya memang sealnya udah nggak kuat, sealnya udah lemah, tiba-tiba ngebul jadi makin banyak. Terus kapan sih sebenarnya kita bisa melakukan engine flush dan perlu melakukan engine flush? Yang pertama, pas dapat mobil, kita nggak tahu riwayatnya kayak gimana, melakukan perawatan apa enggak, kita perlu tuh yang namanya engine flush. Yang kedua, kalau misalnya kena oli palsu, belum terlalu parah sludge-nya, itu bisa dilakukan engine flush, nggak perlu turun mesin. Terus ya kayak saya sekarang, kalau mau maintenance sekalian pas udah lewat sedikit si kilometernya, waktunya ganti oli, saya lakukan engine flush biar aman. Nah, untuk amannya nih, apa sih yang bisa bikin aman apa enggak ketika melakukan engine flush? Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Ini kita turun dulu, nggak enak udah sampai bengkelnya sebenarnya. Nah, kita udah sampai di Auto City. Ini adalah bengkel ganti oli yang dekat sama rumah aja. Sebenarnya kenapa saya sering di sini karena memang dekat rumah. Terus ada cuciannya juga. Merek engine flush sendiri banyak banget, guys. Jadi saya biasanya make engine flush yang ada dua kategori. Yang pertama, dia tidak mengandung solvent. Yang kedua, tidak mengandung kerosin. Dua hal ini emang bener-bener harus diperhatiin banget ketika kalian mau membeli sebuah produk engine flush, karena dua hal ini adalah hal biasanya yang bikin engine atau mesin emang bersih banget, tapi efeknya kecil sangat-sangat jahat. Jadi hindarin produk yang ada solvent dan kerosinnya. Oke, ini produk yang bakal kita coba hari ini, Extend Pollutant Clean Up. Udah konfirmasi dari yang bikin karena saya kenal juga sama yang produsennya. Ini tidak mengandung kerosin, tidak mengandung solvent, jadi aman buat mesin. Salah satu ciri produk engine flush yang baik, dia bisa dipakai dan pemakaiannya itu agak lama. Agak lama itu maksudnya kayak lebih dari 10 menit. Biasanya yang keras, yang ada solvent sama kerosinnya itu cuma 5 menit, 10 menit maksimal. Dia udah wanti-wanti untuk nggak dipakai karena keras banget. Kalau ini 15-20 menit dipakein di mesin, dijamin aman buat seal dan engine kalian. Langsung aja kita siapin mobilnya untuk diganti oli. Nah, selain Extend Pollutant Clean Up, ada satu produk lagi yang akan saya pakai. Apa itu? Apa gunanya? Yuk kita ikutin bareng-bareng. Saya udah sama Bapak siapa, Pak? Pak Yadi. Ya. Pak Yadi dari Auto City, bengkel Auto City yang ada di jalan apa namanya, Pak? Pinang Kalijati ya. Di sini yang juara selain bengkelnya juga ada cuciannya tuh di sana tuh, bersih banget kalau nyuci. Lama banget ya, Pak ya, terkenal lama di sini ya. Gitu. Nah, ini caranya, Pak. Sekarang yang akan kita lakukan adalah makein produk ini dulu, dimasukin ke dalam ruangan oli gitu. Kita tunggu sekitar 15-20 menit. Udah gitu baru kita masuk tahapan selanjutnya yang masukin ke sini, ke pakai oil flush yang itu. Oke ya, Pak, minta dibantu ya, Pak. Setelah dimasukin 2 botol, kita baru starter dan nyalain. Kita biarin idle dulu. Jadi pemakaiannya itu 15 menit. Yang bikin asik dari Extend Pollutant Clean Up ini adalah
Sebenarnya kamu pakai jalan-jalan dulu, kalau mau dipakai berapa kilo, sekilo 2 kilo itu masih aman banget karena dia tidak bikin oli kehilangan fungsi pelumasannya. Jadi tetap oli jadi oli. Biasanya kan kalau yang keras banget itu si oli jadinya encer banget, merubah viskositas, merubah kekentalan. Jadi buat mesin bahaya. Banyak banget sih yang punya masalah sama engine flash itu karena rata-rata karena memang produknya nggak bagus. Yang kedua mengandung solvent dan kerosen tadi. Yang kedua after dia nggak melakukan tahap kedua dalam oil flush atau engine flush yang bakal kita akuin saat ini. Gila, sorry gue keringetan, panas banget di sini. Tahap keduanya apa setelah ini bakal kita lihat selanjutnya ya. Nah udah kelar, sekarang tinggal di idlein beberapa detik. Setelah itu kita baru matikan mesinnya dan keluarkan oli kotor yang masih bercampur dengan engine flushnya. Tapi nanti filternya jangan diganti dulu ya Pak? Olinya aja kan kita. Olinya aja, karena setelah ini kita harus masukin si flushing oil dari PTT lubricants ini dulu biar terkuras lagi semuanya. Tuh lihat, biar bau banget ya. Kalau ada engine flushnya emang rata-rata bau begini. Kadang-kadang orang banyak banget yang bermasalah sama engine flush gara-gara engine flush yang udah dimasukin ke dalam mesin nih itu masih nyisa di dalam dan ditimpah sama oli yang baru, padahal dia masih ada di mesin. Ujung-ujungnya apa? Si engine flushnya jadi menguap jadi deposit jadi kotor gitu. Untuk menghindari hal tersebut kita pakai flushing oil dari PTT. Jadi udah di flushing nih, kita hanya memastikan dan cepetnya bagus bang. Jadi memastikan si engine flush yang ada di dalam mesin ini larut dan konsentrasinya jadi berkurang jauh dan keluar bareng-bareng sama si flushing oil ini. Flushing oil dari PTT ini bisa kalian dapatkan lewat link di deskripsi di bawah ya. Ini official, jadi dijamin ori. Flushing oil ini dia bening banget, agak sedikit cair tuh, tapi dia tuh oli, jadi nggak bahaya ketika nanti nyampur sama oli baru yang bakal kita pakai, karena base-nya dia tetap oli. Oke, kita sekarang nyalain lagi si mesinnya, dan ini ditunggu selama 10 menit, cukup di idle aja. Nah, untuk olinya sendiri saya pakainya oli dari Arad. Olinya dari Arad, dari Kuwait. Itu namanya karena itu namanya Q8 karena dia dari Kuwait. Nggak tahu bener nggak tahu nggak sih, saya ngarang aja sebenarnya. Saya pakai SAE-nya yang 5W40 yang sintetik. Jadi sebenarnya kenapa pakai 5W40? Karena biar upgrade aja, biar ketika dingin dia memompa olinya jadi lebih cepat, lebih melindungi lebih cepat gitu. Kalau 40-nya jangan dirubah-rubah ya guys, nanti takutnya malah nggak sesuai sama spek spek yang dibutuhin sama mesinnya. Sama ganti oli filter juga, selalu ganti oli filter ketika ganti oli ya. Harganya nggak seberapa, tapi ini penting banget. Ada yang bilang bisa kok 2 kali ganti oli baru ganti filter. Nggak worth it guys, nggak worth it banget ini karena nggak terlalu mahal. Jadi setiap ganti oli ya diganti aja gitu. Oh iya, dapat tips juga nih, karena yang merek Honda ini beberapa ada kayak kualitas yang bagusnya, ada yang orinya. Katanya saya dapat info kalau yang ori itu kalau dikocok begini, kalau dipukul itu agak kerasa kayak mendal, kayak ada pernya atau ada ter gitu kalau agak dipukulin gitu. Tuh, kalau tangan saya ini kerasa nih, kalau di kamera emang nggak kelihatan, tapi ada kayak sesuatu yang membal gitu. Itu katanya ori filter olinya. Seperti itu guys. Dari oli Q8 ini sendiri udah saya sertakan di deskripsi. Jadi kalau mau beli silahkan klik link di bawahnya. Itu official store, jadi dijamin asli. Oke, sudah 10 menit. Waktunya kita matikan. Kita lihat oli PTT yang barusan kita masukin ke dalam mesin.
ketika dikeluarin bentuknya kayak apa. Penasaran sih, saya juga belum pernah melihat bentuknya karena biasanya ya flashing aja gitu. Apakah dia akan kotor? Apakah dia masih bersih? Wah, lumayan kotor ya. Lumayan kotor ya, Pak ya. Wow. Nice. Lumayan kotor ternyata. Kalian lihat kan tadi beningnya kayak apa ya, Pak ya? Kayak aqua ya tadi, Pak ya. Sekarang kotornya kayak gini. Jadi terbukti sebenarnya kotoran-kotoran di dalam mesin itu ketika flashing nggak keluar semua. Itu yang bikin bahaya, bikin orang ketika engine flash, wah saya ketika engine flash ada masalah, banyak masalah, jadinya begini, jadinya begitu. Ya wajar aja ketika flash si kotoran-kotoran ini, sekotor ini nih masih ada di dalam mesin. Seperti itu ya, wajar kalau engine flash itu banyak yang suka salah caranya. Ini kotor banget sih. Setelah semua kotorannya keluar, tinggal pasang filter oli. Masukin oli yang baru, udah deh. Jadinya mesin kalian secara total sudah bersih. Kelar ganti oli, kagak Abdul kalau nggak nyusahin si Mas nih buat nyuciin. Udah lama banget, Mas. Pantesan ya, kotor banget ya. Pakai mudik, pakai apa? Makasih banyak ya, Mas ya, udah dicuciin. Oke, teman-teman kalau mau nyuci mobil sama ganti oli di Auto City nih di Pinang Kalijati, Cilandak, di bawahnya tol Andara. Kalau di Andara dekat banget dari sini. Begitu, Mas? Oke. Thank you banget yang udah ngikutin. Ikutin lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ganti oli. Oke? Penting banget. Jangan lupa cuci mobil juga. Penting juga.